kalian, tidak semua anak yang mengalami kesulitan belajar itu adalah anak yang malas atau kurang pintar. Pernahkah kalian melihat siswa yang sulit membaca, sulit berhitung, tulisannya tidak mudah dipahami, tidak bisa diam di dalam kelas, dan tidak memahami instruksi? Seringkali mereka langsung diberi label sebagai anak yang malas, kurang pandai belajar, atau bahkan kurang cerdas. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Bisa jadi mereka sedang mengalami kesulitan belajar spesifik, yang lalu kemudian mempengaruhi otak mereka, cara mereka memproses informasi. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar spesifik dan bagaimana cara kita memahami serta membantu siswa yang mengalaminya? Perkenalkan, nama saya Mahdania. Saya Fizar Tanuran Falconeri. Yuk kita bahas. Kesulitan belajar spesifik adalah kondisi ketika kemampuan tidak mencerminkan kecerdasan atau usaha yang dimilikinya. Artinya seorang anak memiliki kemampuan kecerdasan normal atau bahkan tinggi, tapi tetap mengalami kesulitan dalam bidang tertentu. Penyebab utamanya adalah adanya perbedaan cara otak dalam memproses informasi. Kesulitan tersebut dapat muncul dalam bentuk hambatan menulis, membaca, menghitung, berbahasa, maupun memusatkan perhatian. Kesulitan belajar spesifik dapat dilihat dari berbagai bentuk. Salah satu yang sering terdampak adalah kemampuan membaca. Padahal membaca merupakan kunci utama untuk memahami hampir semua pelajaran di sekolah. Lalu bagaimana jika seorang anak melihat huruf sama seperti kita, tapi cara otaknya memproses dengan cara yang berbeda? Kondisi inilah yang dikenal dengan disleksia. Disleksia merupakan gangguan yang mempengaruhi kemampuan membaca dan memahami hubungan antara huruf dan bunyi. Anak sering tertukar huruf atau kata, membaca lebih lambat, dan melewatkan kata ketika membaca. Sebagai contoh, kata paku dapat dibaca menjadi palu. Namun kesulitan belajar tidak hanya terjadi saat membaca, teman-teman. Setelah mengenal huruf dan kata, anak-anak juga harus berhadapan dengan angka dan matematika. Bagi sebagian anak mungkin angka ini menjadi hal yang sederhana, tapi bagi sebagian lainnya angka menjadi permasalahan atau tantangan yang membingungkan. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah diskalkulia. Diskalkulia adalah kesulitan dalam memahami angka dan konsep matematika. Anak dapat mengalami kesulitan dalam menghitung, mengumpulkan angka, memahami proses hitung dasar, maupun mengerjakan soal cerita matematika. Setelah belajar membaca dan menghitung, ada satu keterampilan lain yang tidak kalah penting dalam proses belajar, yaitu menulis. Mungkin bagi sebagian orang menulis adalah suatu hal yang mudah, tinggal menulis di atas kertas lalu selesai. Tapi bagi sebagian anak, menulis tidak semudah yang kita pikirkan. Mereka butuh usaha yang lebih untuk bisa menulis. Kondisi ini disebut dengan disgrafia. Disgrafia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan menulis. Anak seringkali mengalami kesulitan dalam mengeja, mengenali ukuran huruf, menyusun tulisan, maupun menghasilkan tulisan yang rapi. Jika disleksia, diskalkulia, dan disgrafia berkaitan dengan kemampuan akademik tertentu, ada kondisi yang sangat mempengaruhi proses belajar. Bahkan sebelum anak mulai membaca, menulis, dan berhitung, kondisi tersebut berkaitan dengan kemampuan pemusatan perhatian. Inilah yang dikenal dengan ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder ditandai dengan kesulitan mempertahankan fokus, perilaku hiperaktif, dan tindakan impulsif. Anak mudah kedistrek, sulit duduk tenang, sering menyela pembicaraan, dan sulit menyelesaikan tugas yang panjang. Selain perhatian, ada satu kemampuan yang menjadi dasar hampir semua aktivitas belajar. Kemampuan tersebut adalah bahasa. Sebelum anak dapat membaca buku atau menulis kalimat, mereka terlebih dahulu harus memahami dan menggunakan bahasa. Nah, bagaimana jika proses memahami atau mengungkapkan bahasa mengalami hambatan? Kondisi tersebut disebut disfasia.
Disfasia merupakan gangguan perkembangan bahasa yang mempengaruhi kemampuan memahami maupun mengekspresikan bahasa. Anak dapat mengalami kesulitan memahami instruksi, memilih kata yang tepat, atau menyusun kalimat yang bermakna. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun kesulitan belajar spesifik memiliki beberapa ciri umum. Pertama, hasil belajar yang tidak sesuai dengan kemampuan intelektual yang dimiliki. Kedua, gejala yang saling tumpang tindih antara membaca, menulis, berhitung, dan bahasa. Ketiga, dampak sosial seperti frustasi, tidak memiliki motivasi, rendah diri, bahkan sampai menarik diri dari lingkungan sosial. Setelah memahami berbagai karakteristik tersebut, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana cara mengenali dan membantu anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik? Langkah pertama adalah melakukan diagnosis melalui asesmen yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog pendidikan, terapis bicara, atau spesialis terkait. Asesmen dilakukan untuk mengetahui ketakutan dan kebutuhan anak sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran. Selain itu, dukungan dari guru, sekolah, dan keluarga juga memiliki peran yang sangat penting. Keberhasilan anak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki, tetapi juga oleh lingkungan yang mendukung proses belajarnya.